Allah yang esa adalah hakikat yang tidak terbatas, tiada tara dan abadi. Namun, mengapa dia memiliki begitu banyak sifat? Mengapa dia menerangi hati kita, menghangatkan jiwa kita dengan kasih, dan memberikan kekuatan melalui kasih-Nya yang tak berkesudahan? Norman Geisler mengatakan ini terjadi karena tidak ada satu hal pun yang dikatakan tentang dia secara lengkap. Begitu banyak hal yang harus dikatakan tentang dia, agar kita memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang dia. Jadi Allah adalah satu hakikat, tetapi dia memiliki banyak sifat. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang esa. Tetapi Allah yang esa ini menyatakan dirinya dalam begitu banyak sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang dinyatakan itu sebenarnya adalah cara Allah mewahyukan dirinya atau memperkenalkan dirinya kepada kita. Dan di dalam Alkitab kita menemukan ada begitu banyak sifat Allah. Penelusuran terhadap Alkitab membawa kita kepada pengalaman pengenalan akan Allah yang begitu komplit. Kita mengenal dia dalam sifat kemahakuasaannya, kita mengenal dia dalam sifat ketidakterbatasannya, kita mengenal dia di dalam sifat kasihnya, dan masih banyak sifat-sifatnya yang lain. Dan karena itu marilah kita menelusuri Alkitab dan menemukan dan meresapi dan mengambil hikmah untuk pengenalan kita akan Allah yang lebih baik lagi. Allah Trinitas, Allah yang esa itu telah menyatakan diri kepada kita melalui sifat-sifatnya yang dinyatakan di dalam kitab suci bagi kita. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya, sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini, kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat berkontribusi dengan mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga rindu untuk berinteraksi dengan saudara sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar, agar kami bisa melayani saudara. Selamat menyaksikan. Baik, shalom. Shalom. Pak Eden, Pak Kris. Apa kabar? Kabar seperti biasa, karena Tuhan yang luar biasa. Amazing. Puji Tuhan. Mantap. Puji Tuhan. Oke, kita hari ini mau belajar dan pelajaran kita seputar doktrin Allah. Dan selama beberapa episode ke depan kita akan membahas soal sifat-sifat Allah, ya. Nah, Alkitab mengungkapkan ada begitu banyak sifat dari Allah. Biarpun Allah itu esa, tapi sifatnya itu banyak sekali, ya. Baik di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kita menemukan banyak sifat. Tapi mengapa sampai Allahnya esa, tapi sifatnya itu begitu banyak? Nah, ada seorang yang namanya Norman Geisler, dia mengatakan begini. Ini terjadi karena tidak ada satu hal pun yang dikatakan tentang dia secara lengkap. Begitu banyak hal yang harus dikatakan tentang dia agar kita memiliki pengetahuan yang lebih lengkap tentang dia. Jadi, Allah adalah satu hakikat atau esensi, tetapi dia memiliki banyak atribut atau sifat. Ya, jadi dengan demikian maka dengan adanya banyak sifat Allah, kita punya pengetahuan tentang Allah itu menjadi makin luas dan kita makin mengenal dia melalui sifat-sifatnya atau karakter-karakternya, atribut-atributnya. Karena itu pada kesempatan ini kita mau membahas sifat-sifat Allah itu
saya akan mengungkapkan sejumlah sifat Allah dan kita akan percakapkan itu dan melihat apa maknanya, ya. Nah, yang pertama itu ada sifat yang namanya sifat self-existence atau sifat ada dengan sendirinya. Allah itu adalah dia yang ada dengan sendirinya, atau dengan kata lain Allah itu tidak membutuhkan apapun atau siapapun di dalam urusan keberadaannya. Dia tidak membutuhkan apa-apa untuk menyebabkan dia menjadi ada. Dia sudah ada. Nah, coba kita perhatikan kata-kata dari Louis Berkhof. Allah ada dari dirinya sendiri, artinya ia memiliki dasar bagi eksistensinya dalam dirinya sendiri. Allah adalah dia yang tidak disebabkan oleh siapapun, yang ada oleh karena dirinya sendiri. Lalu dari Kevin Conner. Allah ada di dalam dan dari dirinya sendiri. Dia adalah alasan untuk keberadaannya. Sebagai Allah yang ada dengan sendirinya, dia tidak berhutang untuk keberadaannya pada siapapun, serta tidak bergantung pada yang lain untuk mempertahankan keberadaannya. Dia adalah aku, Allah yang cukup dengan dirinya sendiri. Allah adalah sumber seluruh kehidupan dan kehidupannya tidak berasal dan tidak terbatas. Ya, maka Allah sumber segala sesuatu, tetapi dia sendiri itu tidak memiliki sumber untuk keberadaannya. Ya. Nah, itu pengertian pertama dari self-existence. Nah, pengertian yang selanjutnya adalah bahwa sifat self-existence ini menyebabkan Allah itu menjadi independen. Atau tidak bergantung sama sekali pada apapun di luar dirinya. Ya, kembali kita lihat kata-kata dari Kevin Conner. Karena sifat keberadaan Allah ini, dia secara mutlak tidak bergantung pada segala hal yang berada di luar dirinya. Hal ini tidak bisa diterapkan pada manusia, karena manusia bergantung pada Allah untuk asal-usulnya dan kelanjutan keberadaannya. Juga ada kalimat yang baik dari Awet Tozer. Tidak ada satu makhluk pun yang mempunyai kehidupan dalam dirinya sendiri. Semua kehidupan merupakan anugerah dari Allah. Sebaliknya, kehidupan Allah bukan merupakan anugerah dari yang lain. Seandainya Allah menerima anugerah kehidupan atau anugerah apapun dari yang lain, maka sesungguhnya yang memberi anugerah itulah yang sebenarnya adalah Allah. Cara berpikir yang sederhana tetapi yang benar tentang Allah ialah yang terdiri atas segala sesuatu, yang memberikan segala sesuatu yang pernah diberikan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat menerima apapun yang bukan berasal dari dirinya sendiri. Ya, jadi Allah menjadi sumber segala sesuatu, tetapi dia sendiri itu tidak membutuhkan apapun di luar dirinya sendiri. Nah, Allah itu independen, tapi dia tuh independen dalam hal apa saja. Ada sejumlah hal di dalam diri Allah yang bersifat independen. Yang pertama adalah soal diri atau soal keberadaannya. Ya, coba kita lihat Yohanes 5 ayat 26. Coba Pak Kris bisa baca Yohanes 5 ayat 26. Injil Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa baik Bapa dan anak itu dikatakan mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Kalau semua ciptaan itu, makhluk hidup itu tidak memiliki hidup dalam diri sendiri. Kita itu diberi hidup. Dan kalau Allah cabut hidup itu ya kita mati. Tetapi Allah itu mempunyai hidup dalam diri sendiri. Maka dia independen dalam urusan keberadaannya. Baca lagi kisah 17 ayat 24-25. Kisah Para Rasul 17 ayat 24 sampai 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Ya, jadi bagian akhir dari ayat itu seolah-olah dia kekurangan apa-apa. Dia tidak kekurangan apa-apa. Dia memberikan kehidupan kepada semua, tapi dia sendiri tidak kekurangan apa-apa dan dia tidak membutuhkan apa-apa. Ya, jadi dalam urusan dirinya atau keberadaannya, Allah itu independen. Ya. Nah,
selain dirinya juga sifat-sifatnya, karena sifat Allah tidak bisa dipisahkan dari diri Allah, maka kalau diri Allah itu independen, otomatis sifatnya itu menjadi independen. Ya. Selanjutnya juga pikirannya. Coba baca Roma 11, 33, 34. Roma 11 ayat 33 sampai 34. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ya, ini pertanyaan yang pasti jawabannya adalah tidak. Retorik, Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Tidak ada. Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Tidak. Berarti Tuhan tidak butuh penasihat. Maka Tuhan tidak butuh saran. Iya. Tuhan tidak butuh usul, pertimbangan. Tidak. Ya. Nah, karena itu maka dalam pikirannya dia sungguh-sungguh independen. Jadi dirinya, ya, sifatnya, pikirannya, selanjutnya juga ketetapannya atau rencananya atau kehendaknya. Kalau yang tadi ya, Ya. maaf saya salah. Kalau dengan pikirannya tidak membutuhkan pertimbangan, yang terjadi dengan Abraham dan Allah waktu soal Sodom Gomora itu kan Pembicaraan. seolah berbicara dan seolah Tuhan cari tahu nih sarannya. Kalau terus kemudian Abraham ngasih saran kalau ada sekian orang itu bukannya Allah meminta saran dari Abraham tuh, Pak? Jadi begini, di dalam Alkitab itu ada banyak hal yang sebenarnya itu merupakan bahasa antropomorfis. Antropomorfis itu anthropos, manusia, morfe. Nanti kita akan lihat dalam pembahasannya ada banyak bagian yang kok Allah Maha tahu tapi kok Minta pakai pendapat cari orang. tahu, Ya. minta pendapat ini. Allah Maha hadir tapi kok masih bepergian sih di sana. Iya. Ya. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contoh. Oke. Jadi Alkitab itu ternyata dipenuhi dengan begitu banyak bahasa-bahasa antropomorfis, dan pemirsa sekalian, kita juga ada satu episode khusus yang membahas itu ya. Nah, di sana saya sudah memberikan ada begitu banyak contoh bahasa antropomorfis. Oke, Di siap. mana Allah digambarkan atau dibahasakan seolah-olah dia manusia. Ya, seolah-olah dia manusia yang butuh ini, butuh itu dan sebagainya. Tapi kalau kita artikan demikian, maka akhirnya menjadi bertentangan. Iya, iya. Karena, kok Musa, kok Abraham, kok berikan saran Iya, kepada iya. Allah. Tapi Seolah-olah kan akhirnya, begitu kan ya. siapa yang jadi penasihatnya? Kalau kita mengartikan itu secara harfiah, maka terjadilah pertentangan. Tapi kalau begitu, kita percaya Alkitab tidak mungkin bertentangan. Maka berarti ada penafsirannya. Berarti kembali kepada teks, Ya, membaca teks, ya. bukan secara literal ya, tadi itu. jenis teksnya. Jenis teks Tapi kan genrenya. faktanya begini, orang-orang baca itu kan akhirnya bilang, berarti memang Allah tuh memang tetap butuh advice kita. Nah, Jadinya kalau kan begitu begitu. problemnya itu bukan pada Alkitab, bukan pada Allah, tapi Asumsinya pada pembaca. pemahaman orang. Oke, mungkin Kak Kris terlalu semangat jadi baru saya awal langsung udah bertanya gitu. Gak apa-apa, memang kita kayak butuh. ini suasananya itu Oh iya, kayak jadi harus membakar tetap gitu ditanya. ya. Oke, oke. Lanjut. Ya. Nanti Oke, kita Pak. lihat banyak contoh Siap, ya. siap, Pak, siap. Oke, ketetapannya, rencananya, kehendaknya itu independen. Nah, dalam Mazmur 33 ayat 11 itu rancangan hatinya turun temurun. Lalu ada Daniel 4 ayat 35. Tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa. Dia menetapkan apa itu terjadi. Lalu Roma 9 ayat 10-18. Tapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu, maksudnya Esau, Yakub, belum dilahirkan, belum melakukan apa yang baik jahat, supaya rencana Allah tentang pembeliannya diteguhkan. Bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilan. Ya, dan nanti dibaca terus sampai ayat 18. Itu menunjukkan bahwa rencana Allah, ketetapan Allah lah yang menentukan, bukan orang. Bahkan Bolehkah saya potong? Ini jangan dilanjutin dulu Pak, ini akan mengganggu pikiran. ya, Bapak bilang katanya tadi tidak akan merusak rencana. Lalu di bagian yang lain ada yang namanya free will Pak. ya, Jadi rencana kita begini, tapi Allah contoh saja Simpson, rencana Allah bagi dia adalah orang yang memang melayani Tuhan. Tapi karena keinginan daging yang memilih pasangan hidup, oke lah. ya. Jadi begini, sebenarnya kalau kita mau bicara soal rencana atau kehendak Allah, ya, itu
akan menjadi pertentangan antara satu bagian dengan bagian Iya. yang lain. Karena itu biasanya kita harus bisa melihat, dan terutama para penafsir, para teolog itu membagi sebenarnya kehendak Tuhan itu harus dikategorikan menjadi beberapa kategori. Oke. Ada kehendak Tuhan yang bermakna perintah Tuhan, yang berisi perintah dan larangan. Yang itu bisa tidak terjadi. Oke. Tuhan bilang jangan membunuh, ternyata Bapak membunuh. Oh jangan berzina, ternyata dia berzina. Kehendak Tuhan supaya dia jangan membunuh. Iya. Ternyata membunuh. Berarti dalam hal itu kehendak Tuhan tidak terjadi. Tapi ada kehendak Tuhan yang dalam arti adalah rencana kekalnya. Iya. Nah yang ini tidak bisa tidak terjadi. Pasti terjadi. Harus tuh. Harus terjadi. Karena dia membuat rencana, tiba-tiba rencananya gagal. Padahal ayat 42 bilang tidak ada rencanamu yang gagal. Nah maka lalu ada juga yang lain adalah kehendak Tuhan yang lain adalah itu adalah hal yang apabila itu terjadi itu menyenangkan Tuhan. Tuhan mau supaya semua orang tidak ada yang binasa. Iya. Tapi kenyataannya kan sudah banyak yang binasa kan. Iya. Seandainya tidak ada yang binasa maka itu menyenangkan Tuhan. Jadi memang kita akhirnya harus membagi ketetapan Tuhan itu menjadi kategori-kategori. Jika tidak maka kita akan melihat pertentangan-pertentangan. Nah yang kita bahas sekarang bahwa rencana Tuhan, ketetapan Tuhan itu independen. Itu tidak berkaitan dengan kategori pertama tadi. Oke. Tapi ini berkaitan, nah contoh Simpson dan sebagainya itu adalah kategori pertama. Tapi kalau kita bicara dalam kategori kedua bahwa itu adalah rencana kekal Tuhan dalam providensinya, maka itu tidak bisa. Makanya dikatakan tadi di dalam kitab Daniel itu tidak ada yang bisa menolak tangannya. Ya, tidak ada yang bisa menolak tangannya. Kalau itu bisa jadi contoh kan, tidak ada yang bisa menolak tangannya. Contoh klasiknya berarti mungkin nih yang anak-anak sekolah minggu deh, Yunus dalam perut ikan itu bisa jadi contoh sebagai Kasus sesuatu yang tertentu. rencana yang tidak bisa diganggu-gugat tadi ya. Jadi meskipun si Yunus dengan segala independensi dan Iya. free will-nya, Ya, ya tepakan aja Ya. anyway dia. Itu contohnya. pada akhirnya segala sesuatu berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan. Jadi ya, manusia memikir-mikirkan Bagi jalannya, dirinya sendiri. tapi langkahnya ditentukan oleh Iya. Tuhan. Ya, manusia memikir-mikir, berarti kan free will-nya jalan gitu. Tapi jadi misalnya, saya nih mau nikah dengan si A atau si B ya, A saja ya, kaya. Tapi kan kaya nggak bisa bikin bahagia juga. B aja kan orangnya baik. Tapi kalau baik tapi kere, A, B. Lama-lama nggak menikah Pak itu Pak. Akhirnya dia pilih B. Nah waktu dia tentukan B, yang dia nggak tahu bahwa dalam ketetapan Tuhan memang Tuhan tetapkan B. Iya. Tapi itu ketetapan Tuhan yang B itu tidak menghilangkan pertimbangan dia A, B, A, B. Dalam pertengahan itu tetap Ya. ada diri Nah, kita jadi sendiri di situ. Free will tetap jalan, tapi pada akhirnya ketetapan Tuhan yang terjadi. Jadi bukan ilusi adanya free will, tapi free will itu jalan gitu ya. Ya. Oke. Oke. Kita Mari boleh- kita saya terima berpikir sekarang, lagi. Pak. Silahkan Ya. lanjutkan Pak Esra. Oke. Lalu berikutnya adalah tindakannya. Tindakannya itu independen. Coba baca Mazmur 115 ayat 3. Mazmur 115 ayat 3. Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Ya, jadi kalau dia mau melakukan apa ya dia lakukan. Tidak perlu membutuhkan perintah atau larangan siapapun, ya dia mau melakukan apa ya dia lakukan. Jadi itu semua dari dirinya sendiri. Maka itulah yang disebut sebagai independen ya. Nah, Allah ini adalah satu-satunya pribadi yang mempunyai self existence. Semua yang bernama ciptaan itu tidak bisa mempunyai sifat self existence ini ya. Nah, karena itulah segala sesuatu yang dicipta itu semua dipelihara dan berarti semuanya bergantung kepada Allah. Allah adalah satu-satunya pribadi yang tak bergantung. Semua yang lain itu bergantung. Louis Berkhof bilang begini. Sebagai Allah yang ada pada dirinya sendiri, bukan saja ia tidak terikat di dalam dirinya, tetapi juga menyebabkan segala sesuatu tergantung kepadanya. Oke, Nehemia 9 ayat 6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Ya, engkau memberi hidup kepada semuanya itu, berarti semuanya itu bergantung Ya. kepada engkau. Allah. Tapi engkau tidak bergantung pada semuanya itu. Ya.
Mazmur 104, 27 sampai 30 itu juga menunjukkan bahwa bahkan dalam kehidupan, makan, minum dan sebagainya itu bergantung kepada Tuhan. Mazmur 36 ayat 9 dan ayat 10. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumahmu, engkau memberi mereka minum dari sungai kesenanganmu, sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terangmu kami melihat terang. Nah, di dalam ayat 10 itu ada kata-kata padamu ada sumber hayat, sumber hidup. Hayat hidup. Ya. Oke, coba baca Pak, Kisah Rasul 17 ayat 28. Kisah Rasul 17 ayat 28. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Oke, cukup. Di dalam Dia Kita kita hidup. hidup, kita kita hidup. bergerak, kita ada. kita ada. Ya. 1 Timotius 6 ayat 13. Baca. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu. Memberi hidup pada segala sesuatu. Lalu nanti di Ibrani 1 ayat 3, dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Semua ayat itu menunjukkan bahwa segala sesuatu bergantung kepada Allah. Ya. Dan Allah adalah, karena itu segala sesuatu bergantung pada Allah, maka tidak ada segala apapun yang punya sifat self-existence. Ya. Maka Allah satu-satunya yang mempunyai sifat itu ya. Ya. Dan sifat ini menegaskan bahwa Allah tidak punya kebutuhan apapun bagi dirinya dari makhluk ciptaan. Awetoser berkata, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya engkaulah Allah, kata Musa di dalam Roh. Dengan kata lain dapat dikatakan dari kekal sampai kekal, atau tanpa mengubah makna dari kata-kata Musa itu dapat juga dikatakan dari titik lenyap. Dalam pikiran kita memandang ke belakang kepada waktu di mana masa lalu kita yang samar itu lenyap. Lalu berpaling dan memandang masa depan kita sampai pikiran dan daya hayal kita tidak sanggup lagi bekerja. Allah berada di kedua titik itu tanpa dipengaruhi oleh satu titik itu. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, sebelum bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkau adalah Allah. Ayat ini menyatakan bahwa Allah itu kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya sebelum ada gunung, bumi, dunia dan semuanya. Dan itu menyatakan kepada kita bahwa Dia ada di awal dan di akhir. Dalam hidup ini ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan, ada banyak hal yang membuat kita sedih atau membuat kita putus asa atau kehilangan pengharapan. Tapi kesadaran bahwa Allah adalah Allah yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya memberikan penghiburan yang tak terbatas dan pengharapan yang tidak mengecewakan kepada kita. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Ku Percaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami rindu untuk berinteraksi dengan saudara setelah saudara menyaksikan program ini. Jika saudara ingin bertanya tentang pelajaran ini, bahkan ingin didoakan, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami rindu melayani saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.